Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ladies and gentlemen, my name is Supriyanti. I'm from C class. I'm an interpreter here. I'm translate for the dialogue Sangria LA. President 6, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono. I'm translate to English in Indonesia. Let's start do it. Bismillahirrahmanirrahim. Perdana Menteri Lee Cheng-ding, Dr. John Chapman, yang mulia para hadirin sekalian, saya merasa terhormat mendapat kesempatan berbicara di forum di terkemuka ini. Saya ucapkan selamat karena Anda merayakan dekade pertama dialog Sangria. Selama bertahun-tahun, forum ini berperan penting dalam menyatukan pejabat dan pemangku kepentingan di komunitas pertahanan. Dengan demikian, dialog Sangria telah memberikan kontribusi signifikan untuk memperkuat perdamaian dan kerjasama di kawasan kami dan sekitarnya. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang strategis untuk pembangunan arsitektur yang kokoh untuk perdamaian di kawasan kita. Arsitektur yang kokoh itu hanya bisa terwujud jika kita bekerja sama untuk mengembangkan geopolitik baru. Geopolitik kerjasama, saya akan mulai dengan poin penting. Lanskap geopolitik kita sedang berubah 5 dekade lalu. Jika Anda menggambar peta-peta di negara di kawasan ini dan mencoba memetakan kementerian bilateral di antara mereka, Anda akan melihat banyak kota kosong di luar aliansi perang dingin dan hubungan bilateral biasa. Tidak banyak lagi, tapi hari ini Menteri yang sama penuh dengan kotak centang menuju satu fakta penting, bahwa hampir setiap negara di kawasan ini telah membantu jaringan diplomasi yang rumit, keamanan atau kementerian ekonomi dengan negara lain. Hal yang sama berlaku untuk organisasi regional beberapa dekade lalu. Tidak hanya ada sedikit organisasi regional di kawasan kita, tetapi keanggotaan dalam organisasi itu sangatlah terbatas. Hari ini kita melihat menteri yang jauh lebih rumit dengan banyak negara anggota, juga penuh kotak. Kita melihat sekeliling kawasan kita bisa merasa puas dengan posisi kita hari ini dan prospek masa depan kita. Asia Tenggara yang pernah terkuras sekarang menjadi rumah bagi ASEAN 10. Semua berkomitmen untuk pencapaian komunitas Asia pada tahun 2015. Tidak ada perang di Asia Tenggara dan berbeda dengan masa lalu. Negara-negara Asia memegang kendali atas urusan regional. Hambatan perdagangan antara negara-negara telah turun dan koneksivitas semakin meningkat. Kita telah bergerak tegas dari kawasan konflik dan perpecahan menuju kawasan perdamaian, kemajuan, dan kerjasama. Secara keseluruhan, Asia juga sedang berubah. Hubungan di berbagai bidang telah lama dibiologisasikan. Kekuatan baru sedang bangkit. Bobot strategi dan ekonomi dunia sedang bergeser ke arah kawasan ini. Ada pembicaraan tentang ini sebagaimana abad Asia. Meskipun saya cenderung menyebut abad Asia Pasifik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, hubungan antar kekuatan besar berlangsung damai, stabil, dan kooperatif. Dari New Delhi ke Jakarta, Jakarta ke Beijing dan Seoul. Kawasan ini dipenuhi dengan optimisme dan dinamisme. Niat baik semakin melimpah dengan hubungan antar negara. Hubungan lintas antar warga kita berada di puncak dan globalisme semakin diadopsi dibandingkan hanya dengan beberapa lalu ketika kita hidup di bawah ancaman pembantaian nuklir, perang besar-besaran, perang proksi, polaris, dan konflik. Hari ini hubungan geopolitik di Asia masih cair. Negara-negara berubah dan hubungan berubah. Dampak geopolitik dari perubahan politik di negara-negara Arab Spring bagi sisa Asia masih harus dilihat. Perlu diingatkan, tantangan kasus Indonesia di mana pada tahun-tahun awal transisi demokrasi, keadaan memburuk sebelum membaik. Dan untuk waktu yang singkat, kita menjadi tertutup. Tapi begitu demokrasi mapan, kita kembali kepada sikap terbuka dan menjadi kekuatan yang lebih kuat bagi ASEAN.
Kita telah melihat mengejar strategi diplomasi sejuta teman dan musuh. Mungkin kita pelajari Indonesia akan relevan untuk Myanmar. Perkembangan politik terbaru di Myanmar yang kami sambut membuka peluang diplomasi dan ekonomi baru, telah mengarah pada pelanggaran asasi dari US dan Uni Eropa Arab, dan juga pada tahap penguatan ASEAN sebagai komunitas politik dan keamanan. Kami mendesak komunitas internasional untuk terus mendukung transaksi demokrasi Myanmar dan reformasi dengan segala naik turunnya yang diharapkan, dan kami menantikan keanggotaan Myanmar di ASEAN pada tahun 2014. Kerapuhan geopolitik kawasan kita mengungkap beberapa kekeluargaan dan ketahanan. Salah satunya arsitektur keamanan ke seluruh kawasan kita masih perlu mengajak arsitektur ekonomi yang jauh lebih luas dari Asia Pasifik. Dan beberapa ketidakpercayaan yang masih bertahan. Di masa lalu, ancaman terhadap stabilitas geopolitik dari inflamasi militer dan penduduk. Ini sebagai besar risiko geopolitik datang tidak begitu banyak dari ancaman serangan militer, tetapi dari kondisi ketidakpercayaan, salah perhitungan, dan salah komunikasi yang memicu munculnya insiden sesekali. Inilah mengapa kita melihat klasis sengketa bentrokan perbatasan kebutuhan angkatan laut berinvasif dan perhitungan. Ketika kita memasuki abad ke-21, kita memiliki kesempatan untuk membangun arsitektur yang kokoh untuk perdamaian di kawasan kita. Arsitektur ini bisa tahan lama dan lebih damai daripada tatanan regional sebelumnya, sebelum dekade atau abad sebelumnya. Bagaimana kita mencapai arsitektur yang kokoh untuk perdamaian di kawasan kita? Apa kondisi yang harus dicapai untuk mencapainya? Saya ingin menawarkan beberapa pemikiran untuk yang mulia hadirin sekalian. Arsitektur yang kokoh harus dibangun di antara regionalisme yang kuat. Regionalisme tentu saja hal yang rumit dibangun. Ini tentang menumbuhkan di mana pemerintah dan masyarakat serta rasa memiliki yang nyata terhadap suatu kawasan dan kemauan untuk kerjasama demi itu. Ini bukan upaya diplomasi, ini adalah fenomena ekonomi, politik, dan psikologis. Inilah yang kami capai di Asia Tenggara. Regionalisme yang kuat didorong oleh komitmen yang kuat terhadap visi misi bersama komunitas yang sama. Sebelum bergabung dengan ASEAN, ada masanya ketika Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar memandang Asia dengan banyak kecurigaan dan menjaga jarak dari asosiasi. Tapi hari ini mereka semua adalah pemangku kepentingan yang setara dalam keluarga besar Asia. Dengan cara ini, regionalisme telah menciptakan peluang strategis yang telah mengubah secara mendasar hubungan geopolitik di Asia Tenggara. Dimanapun itu tumbuh, penting bahwa regionalisme semacam itu terhubung dengan nasionalisme. Dengan kata lain, negara-negara harus melihat identitas regional mereka sebagai pelengkap dengan identitas nasional mereka di kawasan Asia Pasifik yang lebih besar. Yang benar, rasa komunitas Asia Pasifik belum ada meskipun banyak upaya untuk mempromosikannya. Tanpa adanya komunitas yang jelas, kita memiliki lapisan demi lapisan skema dan platform regional. Secara alami membawa Asia Pasifik ke dalam rasa komunitas yang lebih dalam. Tapi jangan salah, rasa regionalisme yang longgar sudah dalam proses pembuatan. Ada yang mengatakan bahwa arsitektur regional masih berantakan, seperti subalfabet atau mangkuk spaghetti. Saya tidak membantah itu, tapi untuk saat ini bisa hidup dengan itu. Proliferasi upaya regional ini dari APEC dan ARFKIS, IPP, dan apapun akroniminya dalam tren positif. Saya percaya bahwa regionalisme semacam ini akhirnya harus melibatkan semua negara di kawasan ini. Bagian kami Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjalin kemitraan kooperatif dan kemitraan strategis dengan sekitar 14 negara termasuk semua kekuatan besar. Fakta bahwa kemitraan negara memiliki substansi yang berbeda dari berbagai kurang signifikan daripada fakta bahwa kelompok negara yang berbeda sedang mendefinisikan ulang dan meningkatkan hubungan mereka. Kemitraan yang penting karena mereka mengungkapkan langkah masa lalu. Yang mulia para hadirin sekalian, karena itu saya memiliki harapan tinggi pada peran 1,5 jalur dialog Shangri-La LA
dengan semua anggota komunitas pertahanan yang hadir hari ini dalam membawa kita dalam dekat ke perubahan permainan itu. Terima kasih. For peace in our region. What conditions must be achieved to attain it? Let me offer some thoughts. To begin with, a durable architecture must be built on a strong and dynamic regionalism. Regionalism, of course, is a tricky thing to build. It is about cultivating among governments and peoples a real sense of belonging to a region and a willingness to work together for it. It is not just a diplomatic undertaking. It is an economic, political, and psychological phenomena. This is what we are trying to achieve in Southeast Asia, a strong regionalism driven by a robust commitment to the common vision of an ASEAN community. ASEAN itself took time to build. Before joining ASEAN, there was a time when Vietnam, Cambodia, Laos, and Myanmar perceived ASEAN with much suspicion and kept a distance from the association. But today, they are all equal stakeholders in the big ASEAN family. In this way, regionalism has created strategic opportunities that have fundamentally altered
geopolitical relationship in Southeast Asia. Wherever it grows, it is important that such regionalism connect with nationalism. In other words, countries must see their regional identity as complementary with their national identity. In the larger Asia-Pacific region, it is true that a sense of Asia-Pacific community does not yet exist, despite numerous efforts to promote it. But even in the absence of a clear-cut community, we do have layer after layer of regional schemes and platforms. Perhaps someday they will naturally bring the Asia-Pacific into a deeper sense of community. But make no mistake, a sense of loose regionalism is already in the making. There are those who say that the regional architecture is still messy, like an alphabet soup or spaghetti bowl. I do not dispute that, but for now, we can live with it. The proliferation of this regional undertaking from APEC and ARF to EAS, SCO, TPP, and others, whatever is its acronyms, is a positive trend. I do believe that such regionalism should eventually include all countries in the region. Presently, this has not been totally attained in our region. North Korea, for a variety of reasons, is still isolated. Timor-Leste is still not part of ASEAN. A durable architecture must also be